Shalom umat-umat Tuhan yang terkasih. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Pada saat ini kembali kita akan mendengarkan renungan harian untuk menyegarkan akan kerohanian kita. Mari kita tunduk kepala bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami siap untuk mau mendengarkan akan firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, dan kiranya Rohul Kudus-Mu menaungi akan hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami pelajari bisa kami praktikkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan hamba-Mu juga yang menyampaikan berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran yang akan kita pelajari ialah memperbaiki kebiasaan rohani. Di mana juga jika kita ingin sebagai umat-umat Tuhan bahwa memperkembang akan suatu tabiat yang dapat diterima Allah, kita harus juga bisa melakukan akan hal-hal yang positif, akan hal-hal yang baik, akan hal-hal yang benar di mata Tuhan, supaya Tuhan melihat bagaimana perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita ini. Dan juga doa di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan setiap harinya sangat penting bagi pertumbuhan akan kerohanian kita. Sama seperti kita juga setiap harinya membutuhkan akan asupan gizi ataupun makanan secara jasmani supaya memperkuat akan tubuh kita. Sama seperti itulah kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka itu akan menguatkan, mengenyangkan akan kerohanian kita untuk semakin lebih setia kepada Tuhan saja. Di mana juga bahwasanya hadiratnya juga dan kuasa Yesus selalu kita rasakan menghampiri akan kehidupan kita masing-masing, menyertai kita di setiap langkah kehidupan kita, di setiap apapun yang kita lakukan. Tetapi hanya dengan memenuhi syarat-syarat yang berasal daripada Yesus itu, supaya kita bisa untuk memperbaiki akan kebiasaan-kebiasaan rohani kita. Dan yang sudah kita lakukan contohnya dalam kehidupan ini mungkin melalui hal-hal perbaktian, yaitu juga di dalam agama kita masing-masing sebagai umat-umat Tuhan yang diajarkan juga bahwasanya harus dibuat menjadi prioritas di dalam kehidupan kita supaya mempererat tubuh kita ataupun mempererat akan kerohanian kita hanya kepada Yesus Kristus saja. Selain juga daripada itu, segala kesanggupan akan tubuh, jiwa, dan roh tersebut harus digunakan di dalam kehidupan kita untuk juga kita bisa mengalahkan akan si jahat itu ataupun si iblis tersebut yang sering juga manusia dengarkan akan apa ajakan dan bisikan-bisikannya. Di mana juga kalau kita mau melakukan akan kebiasaan untuk memperbaiki kerohanian kita, kita harus memandang kepada Kristus untuk kekuatan dan kasih karunia. Dan kita akan memperoleh kemenangan, kita akan memperoleh nantinya upah, kita nantinya akan memperoleh kerajaan sorga di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita memperoleh kemenangan tersebut seperti pastinya Yesus telah mati bagi kita semuanya sebagai umat-umat Tuhan. Artinya ialah kita dekat kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita menyelidiki akan firman Tuhan dan bermeditasi kepada Tuhan dan melakukan akan setiap kebaktian-kebaktian ataupun hal-hal kerohanian yang menjadi paling utama di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Biarlah dengan pelajaran renungan singkat ini menolong kita, supaya kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, bisa kita memperbaiki akan kebiasaan rohani kita, supaya kita siap untuk menantikan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.